Apa kabar semua? Baik. Lama sekali saya nggak khotbah di sini. Tiba-tiba sudah seperti ini ruangannya. My goodness. Saya harap ruangan hati Anda lebih indah dari ini. Pagi hari ini saya akan melepaskan firman nubuatan buat saudara. Sebagai ayat awal tahun yang Anda harus renungkan dan doakan. Pada saat Anda mengatakan amin terhadap ayat ini, faktanya akan menjadi milik Anda bagi hari ini. Mazmur 65 ayat 11, sebelum saya berkhotbah, saya mau lepaskan ini. Mazmur 65 ayat 11 merupakan awalan dari seluruh petualangan Anda pada tahun ini. Tanpa janji, Mazmur 65 ayat 11 yang Tuhan lepaskan pada pagi hari ini, Anda akan datang memasuki dan menjalani dan mengakhiri tahun 2015. Akan banyak hal yang mungkin menjadi pahit dan tidak enak di luar janji Tuhan. Tapi orang-orang yang hidup dalam janji, ada orang-orang yang tinggal di tanah Goshen di tengah-tengah Mesir. Percayalah, Tuhan tidak pernah ditentukan, dipengaruhi oleh prediksi ekonomi. Amen. Tuhan tidak pernah terganggu dengan situasi politik. Amen. Tuhan tidak pernah diarahkan, mempertimbangkan pernyataan para pakar yang kita nonton di TV. Kecenderungan-kecenderungan nasib kita dan bangsa ini tidak pernah ditentukan oleh para pakar politik yang tiap hari diskusi di TV. No, Tuhan tidak pernah terganggu dengan apapun yang dunia katakan. Semua yang Tuhan katakan atas umatnya terjadi, melintasi semua pergumulan dunia. Pada saat Anda tinggal di dalam kata-kata Allah, maka kata-kata dunia tidak lagi mempengaruhimu. Waktu Anda tinggal dalam kata-kata Allah, maka sama sekali apa yang dunia katakan tidak lagi mempengaruhi Anda. Saya berdoa in the mighty name of Jesus Christ. Saya berdoa supaya hidup Anda sepanjang tahun ini lebih dipengaruhi oleh Tuhan daripada oleh siapapun itu. Kata-kata Tuhan melesak dalam jantung hatimu lebih dari kata-kata siapapun itu. Surat kabar boleh ngomong A, TV boleh ngomong B, orang-orang di samping Anda membisikkan C, tapi Tuhanlah yang penuh kuasa. Dia akan menjadikan kata-katanya menjadi fakta bagi Anda. Tahun ini, para pakar ekonomi memprediksi pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan 7% akan susah tercapai dan kira-kira pertumbuhan ekonomi berkisar 5,53%, turun naik dari situ. Kalau terjadi terobosan besar, mungkin akan mencapai 6% pertumbuhan ekonomi tahun ini. Jadi, apapun itu, dari sisi politik, tidak ada janji, semua akan tenang pada tahun ini. Dari sisi gejolak sosial, tidak ada yang berani memastikan itu. Tahu tidak, orang yang sosok yang paling penuh kuasa, yang kalau mengatakan B semua jadi B, yang kalau mengatakan C semua jadi C, dialah Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang dia katakan akan segera menjadi fakta. Mazmur 65 ayat 11 berkata, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Oh my God. Coba tambahkan karena ini nubuatan, tambahkan 2015. Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Tahu tidak? Sepanjang tahun ini dimahkotai. Mahkota itu tanda pemerintahan. Mahkota itu tanda bahwa sesuatu berkuasa. Mahkota itu tanda kerajaan. Mahkota itu tandanya raja. Jadi kalau tahun ini dimahkotai oleh kebaikan, maka yang memerintah tahun ini adalah kebaikan. Saya tidak peduli keadaan Anda, bisnismu, sekolahmu, keluargamu, hubungan suami istri, keuanganmu, apapun itu tentang saudara. Kalau Anda mengatakan amin terhadap ayat ini, maka benar, tahun ini apapun jalanmu, ujungnya selalu kebaikan.
Anda boleh diputar ke sana, Anda boleh dibanting ke situ, tapi luar biasa. His goodness, kebaikan Tuhan itu yang memimpin tahun ini. Apapun itu, manusia boleh mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tahun ini dia mahkotai dengan kebaikan. Apapun itu yang terjadi dalam dirimu, itu direka-rekakan menjadi kebaikan. Tahun ini, spesifik. Dan yang luar biasa, Alkitab berkata terusannya, Anda lihat, jejakmu mengeluarkan lemak. Orang-orang yang menikmati tahun yang dimahkotai sama kebaikan adalah orang-orang yang jelas akan memastikan dirinya mengikuti jejak Tuhan. Saudara-saudara, pastikan tahun ini engkau mengikuti jejaknya. Karena jejak Tuhan dalam bahasa aslinya bilang meneteskan lemak. Kata lemak di situ ditulis desen. Desen. Kata desen mengandung dua arti. Pertama, kata lemak itu arti yang pertama adalah, atau desen maksud saya, artinya memang fatness atau lemak. Tapi desen buat orang Yahudi artinya adalah berkat, kesuburan. Itu penting, berkat, kesuburan, limpah. Itu desen. Bahasa Indonesia kemudian menerjemahkannya lemak, karena dalam bahasa Inggrisnya memang fatness. Tapi kalau Yahudi menganggap lemak itu tanda limpah. Saya heran, nubuatan nabi-nabi dan rasul-rasul di dunia segaris bahwa tahun ini, tahun diberkati untuk memberkati. Saya tidak tertarik berkhotbah tentang kemakmuran, tapi heran, saya tidak bisa menghindari ayat ini jatuh dalam hati saya sejak akhir Desember. Dan sepanjang Januari ini saya harus melepaskan ini. Bahwa memang benar Anda yang mengikuti jejak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untukmu tahun ini. Maka engkau akan lihat jejaknya meneteskan lemak bagi Anda. Desen. Arti kedua desen adalah abu. Abu itu hasil akhir dari sebuah proses pembakaran. Setiap ada kata abu, ingatlah bahwa pengorbanan zaman dulu imam-imam kepada Allah, itu korban bakaran harus dibakar sampai habis abu. Dan semua korban bakaran itu lambang karya Kristus yang udah selesai di kayu salib. Hari ini Tuhan mau bilang sama Anda, keringatmu bukan kunci berkatmu. Tapi apa yang Yesus telah lakukan di kayu salib, kalau kau yakini itu kunci pintu masuk dari seluruh penyediaan yang kau akan alami pada tahun ini. Saya mau katakan kepada Anda, setan paling takut kata abu. Kalau dia mulai menyerangmu dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, maka percayalah, setan akan takut setiap kali Anda ngomong abu. Karena abu itu berarti Yesus telah berkeringat buat kita. Kau tidak perlu berkeringat. Kalau kau bekerja keras itu baik. Tapi yakinilah bahwa sebenarnya berkat bukan karena kerja kerasmu. Karena Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Bukankah Anda harus lihat 2 Korintus pasal 8. Dikatakan di sana bahwa Yesus yang kaya rela jadi miskin di kayu salib. Supaya lewat kemiskinannya kita kaya. Kaya itu tidak berurusan nominal. Kaya itu begini. Semua yang Tuhan rencanakan atas hidupmu itu dibiayai olehnya. Itu kaya. Itu bisa 10M, itu bisa 1M, itu bisa 100.000 rupiah. Tapi apapun yang jadi rencana Allah akan jadi dalam dirimu. Karena penyediaannya kuat dalam dirimu. Nah tahun ini saya mau lepaskan itu untuk saudara. Ada beberapa pergumulan, tapi ingatlah, ikuti jejak Tuhan tahun ini. Gereja ini adalah gereja yang dijalankan tidak dengan sembarangan tanpa menguntit jejak Tuhan. Saya berdoa supaya Andi dan teman-teman pemimpin di sini benar-benar punya pendengaran profetik dan punya langkah apostolik untuk melihat jejak Tuhan, mendengarnya, mengamatinya, kemana Tuhan pergi. Lemak hanya menetes dari jejaknya.
Gereja hari ini yang kehilangan jejak Tuhan, tidak ada janji mengalami lemak itu, fatness itu. Kiranya jemaat ini diberkati dengan luar biasa, tujuannya supaya jemaat ini menjadi berkat. Orang miskin tidak bisa mensejahterakan orang miskin yang lain. Anda perlu mengalami seluruh anugerah Tuhan sebelum Anda melepaskan anugerah bagi kotamu dan bangsamu. Saya berdoa jemaat ini akan mengalami fakta dari nubuatan ini. 2015 dimahkotai dengan kebaikan. Saya tidak peduli cerita sedih apapun itu, berujungnya goodness, kebaikan. Ujungnya adalah fatness, ujungnya kelimpahan. Saya tidak peduli itu tahun ini memang ada banyak proses yang Anda alami, tapi percayalah Anda akan tiba pada fakta dari nubuatan ini. Nah, pada pagi hari ini saya ingin kita melihat satu kebenaran penting sebagai persiapan terjadinya nubuatan itu. Bapak Ibu Saudara, anggur kalau datang tapi kirbat tidak disiapkan, maka wadah dari anggur itu, atau orang Israel bilang kerbat, maka wadah itu jika tidak disiapkan anggur tertumpah. Saya kira wine skin perlu disiapkan, tapi kerbat yang terbaik untuk menampung anggur. Anggur itu apa? Sukacita. Anggur itu apa? Bisa blessing. Anggur itu bisa anointing, pengurapan, tapi anggur bisa lawatan. Nah, hari ini saya ingin pagi hari ini untuk menampung janji yang begitu hebat, kebaikan dan lemak itu, maka Tuhan perlu menaruhnya, anggurnya di hati yang baik. Persiapan paling penting untuk saudara adalah persiapan hati Anda. Persiapan hati melebihi segala-galanya. Sekarang ini kalau wadahnya kecil, maka dia akan menampung sedikit anggur. Tapi kalau kau stretch, kau regangkan, rentangkan kirbat anggur, maka kau akan menampung lebih banyak lagi. Tuhan sedang mengurus hatimu lebih daripada apapun. Amin. Tuhan akan mengurus hatimu lebih dari dia urus apapun juga. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 23. Khotbah pagi hari ini simple but fundamental. Simple, tapi ini paling fondasi dari seluruh perjalanan kekristenan. Melupakan faktor ini, maka Anda tidak akan berhasil menjadi Kristen. Amsal 4 ayat 23, ayat yang terkenal, Anda tentunya di luar kepala, di luar sekali dari kepalamu. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa banyak orang-orang mengalami mati sebelum mati? Tidak ada kehidupan yang terpancar, dompet mati, tubuh nyaris mati, mungkin pansui, keuangan mati, hubungan suami istri mati, bisnis mati. Apa yang kau katakan penuh kata-kata kematian? Kenapa beberapa orang tidak memancarkan kehidupan? Kenapa beberapa orang ngobrol aja penuh kematian? Kalau enggak pahit, menjelekkan nama orang, kalau ngomong kasar dan mematikan, omongan mematikan, dompet mati, hubungan-hubungan mati semua, sama anak, sama suami, sama istri, mati hubungannya. Bisnis mati berkali-kali. Kenapa beberapa orang tidak memancarkan kehidupan? Saya mau kasih tahu sama saudara, Alkitab jelas bilang, jaga hatimu, karena dari situ terpancar kehidupan. Beberapa orang jangankan memperoleh, jangankan memancarkan, mengalaminya saja tidak. Bagaimana dia memancarkan kehidupan? Nah, saya harus katakan kepada Anda sebagai respon dari membaca ayat ini, keberhasilan kita dalam menjaga hati, itu ukuran terobosan kita. Makanya kegagalan menjaga hati kita, Anda akan gagal mengalami tingkatan-tingkatan terobosan dalam hidup Anda. Saya nggak ngerti Anda datangkan tempat ini, hatimu sedang bagaimana sama istrimu. Saya tidak ngerti kondisi hatimu, tapi roh Tuhan ada di sini. Dia paling tahu hatimu sedang dalam keadaan seperti apa. Keadaan hati itu penting, karena keadaan hati menentukan keadaan hidup.
Nah, saya harus katakan kepada Anda, belajar mengenai hati, ini simple memang, tetapi Anda harus tahu problematika dasar kekristenan, fundamental issue dari kekristenan ada soal hal ini. Gereja banyak membenahi acara, gereja membangun gedung yang demikian cantik, gereja banyak membenahi program, gereja banyak membenahi mimbar-mimbar, tapi saya harus katakan kepada Anda, gereja lupa membenahi hati. Ukuran pertumbuhan gereja dan seluruh terobosan kekristenan ada soal hati, bukan program yang baik, bukan acara yang heboh, bukan gedung yang indah. No, ukuran kita harus kembali kepada yang Allah ukurkan atas kita, hatimu. Hatimu kunci dari apapun. Kalau engkau berpikir pertumbuhan gereja itu tergantung programnya, tergantung acaranya, tergantung pembicaranya, Anda keliru. Bahwa rahasia dari semua keberhasilan hidup itu hatimu. Nah, di dalam bahasa aslinya dikatakan begini, jagalah hatimu lebih dari apapun juga. Keren bahasa aslinya. Jagalah hatimu apa? Lebih dari apapun juga. Kalau kita enggak, kita jaga apapun kecuali hati. Tapi firman Allah dalam bahasa Ibrani keren. Jaga hatimu lebih dari apapun juga. Gedung yang indah ini kita rawat loh. Tapi pertanyaan terbesar, apakah kita rawat hati kita? Anak kita ke sekolah dikawal satpam. Rumah kita herder 7. Kita ini jaga apapun kecuali hati kita. Kita amankan uang kita, tapi kita tidak pernah amankan hati kita. Kan kepada Anda bahwa Alkitab bilang jaga hatimu lebih dari apapun juga. Nah ini terusannya. Sayang sekali dalam bahasa Indonesia dikatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi dalam bahasa aslinya, jagalah hatimu lebih dari apapun juga karena di dalam hatimu ada batas-batas kehidupan. Keren gak itu? Bahasa Indonesia meleset. Karena di dalam bahasa aslinya lebih keren. Kenapa suruh jaga hati lebih dari apapun? Karena di dalam hatimu ada batas-batas kehidupan. Ya ampun, oleh karena itu seberapa hatimu, sebegitu hidupmu. Makanya orang itu ya, itu tergantung gini, nih luasnya prestasi, kinerja, hubungan, keuangan, pekerjaan, masa depan, apapun itu, batas-batas hidupmu ditentukan batas-batas hatimu. Maka kalau hatimu ciut, kecil, batasannya sempit, maka sempitlah hidupmu, sempitlah duitmu, sempitlah hubunganmu, sempitlah pekerjaanmu, sempitlah masa depanmu. Maka isu kekristenan yang penting adalah extend your heart. Luaskan hatimu. Itu sebabnya kenapa Tuhan selalu tertarik hati orang lebih dari apapun. Karena Tuhan gak bisa pakai seseorang dengan luas, dengan hebat, kalau hatinya sempit. Saudara-saudara, di dalam hatimu ada batas-batas kehidupan. Saya itu kalau ketemu sama orang gitu ya, ngobrol 10 menit gitu, dari omongannya itu kelihatan kondisi hatinya. Dan kalau kondisi hatinya buruk, saya bisa pastikan 1.000.000% hidupnya pasti buruk. Tidak mungkin hati jahat hidup baik. Kalaupun kelihatan baik, itu dalam kesementaraan. Mazmur 73, ujungnya tetap maut. Bagi Anda yang memiliki hati yang kotor, buruk, tidak bening pagi hari ini waktu yang penuh kasih karunia. Untuk membenahi hatimu dan menyerahkannya bagi Tuhan. Kualitas hidup Anda sangat ditentukan kualitas hati Anda.
Coba kita lihat ayat yang terkenal ini, sederhana, 1 Samuel 16. Bagaimana Tuhan mengukur. 1 Samuel 16, ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 16, sudah? Ayat 6 sampai 7. Saya baca. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, oh nabi aja bisa ketipu penampilan loh. Karena Eliab ini anaknya Isai yang tinggi besar, sepertinya jagoan, cocok jadi raja. Nabi bisa tertipu loh sama penglihatan. Nabinya ngomong, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel pernah punya ukuran bahwa kalau tinggi besar itu diurapi. Wah, untung ukuran itu salah. Kalau ukuran itu benar, saya nggak ada harapan. Ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya dan perawakan yang tinggi. Jadi kalau cari suami, saya tidak usah teruskan. Tahu sendiri bahwa ukuran yang tepat bukan perawaan. Ukuran yang nomor 1 bukan paras. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi, baca sama-sama. Tuhan melihat hati. Jadi waktu Tuhan ingin memakai seseorang, ternyata Tuhan ini mau milih raja. Waktu Israel yang milih raja keliru, dia pilih yang tinggi besar Saul. Nasib Israel nggak jelas. Tapi kalau Tuhan yang pilih, dia tidak seperti orang kebanyakan lihat penampilan, paras perawakan. Tuhan pilih lihat hati. Waktu itu Daud diperkirakan umurnya 17 tahun. Pipinya masih kemerah-merahan. 17 tahun. SMA ya? SMA. Itu masih angon wedus, tahu angon wedus? Itu gembalakan kambing. Coba. Ini dia. Waduh. Seandainya penatua di semua gereja, cara memandangnya seperti Tuhan. Pemimpinnya tuh pipinya kemerah-merahan semua. Tapi Tuhan memiliki ukuran baru dan mengejutkan. Parameter Anda sering tidak tepat. Tuhan melihat, menerobosi seluruh kondisi hati manusia. Jadi tahu nggak? Kalau Tuhan ingin bekerja, dia cari hati. Di gereja ini, kunci pertumbuhannya tidak pada gedungnya yang cakep ini, tidak kepada programnya yang rapi. Tidak kepada acaranya yang wow, enggak. Dalam nama Yesus, saya letakkan kembali ukuran di kepala dan hati Anda. Bahwa keadaan hati Andalah kunci dari semua yang Tuhan ingin buat. Dia lebih tertarik cari itu. Itu cara ngukurnya, sederhana. Saudara, di dalam hati ada batas kehidupan. Makanya kalau kau batasi hatimu dengan sempitlah hidupmu. Karena di dalam hati ada batas-batas kehidupan. Saya biasakan kalau pilih pemimpin tuh saya lihat hati. Selalu. Pokoknya hati jelek coret. Sudah itu pasti. Ya, cari karyawan di perusahaan bukan otaknya dulu. Penting sih kalau nggak punya otak jangan dipilih. Tapi yang lebih fatal kalau nggak punya hati. Wah. Saudara, manusia itu digerakkan oleh hati. Jadi kalau hatinya kotor, dia bergerak ke arah kotor. Kalau hatinya bening, yang dia sentuh bening, manusia itu digerakkan oleh hatinya. Karena dari situlah terpancar, dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, Anda mestinya mengamati hati lebih dari apapun. Jagalah hatimu lebih dari apapun. Saudara, ada 3 kebenaran mengenai hati ya.
Yang pertama, secara cepat saja, hati itu sebetulnya kacamata untuk melihat. Kalau Anda beli kacamata sunglasses itu, Anda beli kacamata warnanya biru. Pasti Anda sekarang dari tempatmu duduk melihat saya ini makhluk biru, ya enggak? Ya enggak? Anda sore hari, waktu matahari cenderung berwarna kemerahan, Anda tetap melihat biru. Tapi kalau Anda pakai warna merah, maka meskipun Anda bangun pagi langit biru, akan terasa merah, terlihat merah. Hati itu kacamata untuk melihat. Makanya orang-orang yang hatinya baik, itu selalu melihat hal-hal yang baik. Gitu. Orang yang hatinya buruk, lihat istrinya, lihat suaminya serba buruk. Tapi aneh kalau hati dilawat, itu suami yang mungkin menang kontes wajah terburuk se-Bandung misalnya ya. Itu tuh kalau istri itu lagi dilawat Tuhan, itu suami jadi paling ganteng gitu. Kenapa ya? Hati itu luar biasa sekali. Walaupun dia lihat sayur asem gitu ya, tapi tiba-tiba ting jadi kayak capcay gitu. Kalau lagi seneng, makan apa saja, itu kelihatannya, rasanya lain gitu. Tapi lihat, Anda boleh makan enak, tapi kalau hatimu pas buruk, itu makan itu enggak enak rasanya. Bener enggak, saudaraku? Anda tuh makan dengan mulut apa dengan hati? Saya sarankan, makanlah pakai hatimu. Oh, saudaraku, percayalah. Wong dari mimbar ini saja saya bisa lihat kok ada beberapa orang-orang yang tatapannya itu tiada harapan. Itu kelihatan hatimu tuh jelek gitu ya. Anak-anak kerut-kerut wajahmu itu bukan kerut-kerut wajah yang hati baik itu pasti memancar keluar gitu ya. Lihat-lihat, nah, dalam beberapa detik semua langsung atur wajah gitu. Nggak usah bohong, ya nggak usah bohong. Nah, hati itu kacamata untuk melihat. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kebahagiaan itu dalam bahasa Gerikanya ditulis makarios. Makarios itu kebahagiaan yang dari dalam. Makarios juga cara melihat gitu. Makanya kebahagiaan itu buat Alkitab cara melihat aja. Misalnya pakailah kacamata yang benar. Kacamata kita adalah Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu turut bekerja sama, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Segala sesuatu turut bekerja sama. Kalau kacamata yang kamu pakai itu, mau kejadian buruk apapun di depanmu, maka kacamatamu, segala sesuatu turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Enggak tahu kenapa, orang yang hatinya baik, itu luar biasa. Apapun yang terjadi di depan mata dia bilang, itu hanya yang kelihatan mata jasmani. Saya tahu pandangan saya ditentukan kacamata hati saya. Dan kacamata hati saya bilang, bahwa semua yang saya lihat itu sedang turut bekerja sama, mendatangkan kebaikan bagi saya. Nah, makarios itu penting banget ya. Kita perlu memandang, dalam kekristenan kita perlu memandang dengan kacamata yang benar. Hati juga tempatnya, yang kedua hati itu tempat pilihan-pilihan dilakukan sebenarnya. Anda kadang-kadang berpikir bahwa keputusan-keputusan dimulai dari pikiran Anda kan, keliru. Sebenarnya semua keputusan dan pilihan hidup kita itu dimulai dari keadaan hati kita. Keadaan hati yang jahat itu mempengaruhi kualitas keputusan-keputusan dan pemikiran. Karena hati itu sumber dari pilihan-pilihan kita Bapak Ibu. Apa yang Anda mau pilih dalam hidup ini tergantung hatimu. Makanya kadang kita tidak dapat mengubah situasi sekitar kita. Tapi kita dapat menentukan pilihan untuk bereaksi dengan tepat dan benar kan. Kita tidak bisa rubah sekeliling kita. Tapi hati kita bisa memutuskan yang benar. Maka keputusan kita akan merubah keadaan di sekitar kita. Nah, misalnya Mazmur 12 misalnya ya. Mazmur 112 ayat 6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ya ampun, kabar celaka tidak menggonjang.
lawan dipandang rendah. Ini orang yang punya hati yang baik, teguh gitu. Itu dia memilih untuk bereaksi yang tepat di dalam segala situasi. Nah, saya tidak akan banyak ke situ, tetapi percayalah bahwa hati itu sumber pilihan-pilihan dibuat. Yang lagi sekarang ini lagi memutuskan sesuatu, akan memutuskan sesuatu, saya harus katakan kepada Anda, lihat hatimu dulu. Jangan memutuskan apapun kalau hatimu pas buruk. Karena kualitas keputusanmu ditentukan kualitas hatimu. Halo? Kualitas hatimu itu menentukan kualitas keputusanmu. Saya kalau lagi hatinya nggak bagus nih, nggak ada sukacita, nggak damai, saya ogah ngambil keputusan. Karena saya tahu hati itu sumbernya pilihan-pilihan dibuat. Tapi kalau terpaksa saya ambil keputusan, hati saya pas orang Jawa bilang kemerungsung gitu, hati pas nggak enak, saya ngomong, Tuhan beri aku anugerah, putuskan untukku. Tetapi sejatinya jangan mengambil pilihan kalau hatimu pas gak bagus. Karena biasanya pilihan-pilihan buruk itu dari hati yang buruk. Hati itu tempatnya sumber pilihan-pilihan dibuat. Makanya pemimpin yang hatinya buruk, yang dipimpin kasihan. Karena hati pemimpin yang buruk itu dia memilih dan memutuskan yang buruk. Percayalah bahwa dari hati itu memancar kehidupan. Tadi saya berdoa, Tuhan mau nyampein apa ini? Sampai tadi pagi saya masih belum tahu mau nyampein apa. Tapi pagi hari ini rasanya Roh Kudus mau mengoperasi keadaan hatimu loh. Ini kerbat lagi disiapin nih. Ini kan tahun ini dimahkotai kebaikan. Gimana hatimu menampung kebaikan? Hatimu sempit, kalaupun nampung 3 tetes. Hatinya kecil. Batasan hatimu menentukan batasan hidupmu. Karena di dalam hatilah ada batas-batas kehidupan. Jadi hati orang yang sempit itu hanya bisa menampung sedikit dari apa yang telah ditentukan Anda terima. Nah, Anda bukan korban nasib, amen. Anda bukan korban lingkungan, enggak. Anda tidak boleh memutuskan berdasarkan tekanan lingkungan, enggak. Hatimu baik. Siapkan hati yang baik dan putuskan itu. Lihatlah Simson. Apakah keadaannya buruk karena memang situasinya buruk sebenarnya? Simson menjadi salah satu hakim, salah satu hamba Tuhan Simson yang itu hamba Tuhan loh, ujung hidupnya tuh nggak enak banget cerita itu. Anda pernah lihat film Simpson? Ya ampun, itu kan sad ending kan. Dia bunuh semua orang di akhirnya, tapi dia juga terbunuh di situ. Nggak enak banget kan. Simpson, coba apa yang membuat Simpson mengalami nasib seperti itu? Keputusannya sendiri. Hubungan sama Delilah diawali oleh keputusan yang keliru. Anda lihat Yudas, bukan karena Yudas disetting jahat. Tidak, Yudas punya banyak kebebasan untuk mengambil pilihan. Lihatlah Yudas, hidupnya melenceng ke arah yang sama sekali menjauhi maksud Allah. Tapi dia telah memutuskannya. Saudaraku, hati-hati ya sama pilihanmu ya. Kalau hatimu pas jelek, saya sarankan jangan memutuskan apapun. Tunggu sampai hatimu pas baik. Dan Tuhan benar-benar dirasakan oleh hatimu. Saudara, hati-hati soal ini. Benar, kadang-kadang kita lihat ujung nasib orang. Tapi kalau kita telusuri perjalanan awal hidupnya, semua karena keputusan-keputusan dari hati yang jelek. Yang berikutnya, saudaraku, soal hati. Pertama tadi kacamata untuk melihat, ya kan? Makanya kalau hatinya jelek, dia semua yang dia lihat jelek. Saudara, ada nggak di jemaat ini yang kalau ngomong selalu nyalahin orang? Ada nggak tipe gitu? Ada kan? Ada banyak. Itu kalau nyalain, kamu udah dengar nggak? Itu sih, kamu tahu nggak? Selalu kalau ngomong tuh negatif. Anda tahu orang kayak gitu telah memakai kacamata yang salah. Dia tidak bisa melihat dengan kacamata bahwa semua orang itu punya anugerah. Bahwa dia sendiri itu mestinya jatahnya neraka. Tapi Tuhan memindahkannya ke sorga. Dia tidak melihat anugerah dalam dirinya. Dan dia tidak bisa melihat anugerah dalam diri orang lain. Selalu orang lain cacat di depan matanya. Orang-orang kayak gini hatinya sakit. Makanya kacamatanya selalu melihat yang sakit.
Tapi sebenarnya ada orang yang hatinya baik kan, digampar des. Terima kasih. Ditendang des. Haleluya. Ada orang-orang kayak gitu juga. Gimana ya orang-orang telah matang dalam hati. Tuhan bisa percayai apapun. Ingat, kehidupan digerakkan oleh hati. Hati salah, kehidupan bergerak ke arah yang salah. Mestinya semua gereja, termasuk gereja yang saya kasih ini, CLCC, mestinya memperhatikan hati lebih dari apapun. Membangun hati lebih dari apapun. Kelas-kelas pembinaan itu bukan transfer pengetahuan mestinya, tapi semua dibicarakan dari hati menuju hati. Harusnya begitu. Nah, yang kedua adalah sumber pilihan-pilihan. Yang ketiga itu hati itu penentu hubungan dengan Allah. Ngeri loh. Makanya Anda itu ya jangan sampai datang ke gereja atau komsel atau melewati hari-harimu itu tanpa menyiapkan hati. Anda tahu enggak? Ngeri loh. Di Matius 15 coba lihat. Hati itu bukan hanya kacamata untuk melihat, bukan hanya sumber pilihan-pilihan dibuat, tapi hati itu yang ketiga tahu enggak? Penentu hubungan sama Tuhan. Coba lihat Matius 15 ayat 8 dan 9. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal, baca sama-sama, hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, serem. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkannya perintah manusia. Ya ampun, ibadah tuh bisa percuma loh. Ya ampun, ini orang banyak ketemu. Waduh, saudaraku, kita serius berkumpul ini. Ini bisa dianggap percuma, kita buang waktu 2 jam. Kenapa ibadah bisa percuma? Ngeri loh. Kenapa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Ya ampun, praise and worship. Bukan urusan musiknya, bukan urusan lagunya yang cakep, praise and worship, urusan hati loh. Ampun, begitu hatinya jauh, ibadah percuma. Ngeri loh ini. Aku itu, aduh saudaraku, ayat ini sejak muda telah mencengkram saya betul. Kadang orang itu kalau lagi musik, jreng, WL nyanyi gitu, kita semuanya kayak tersihir ikut nyanyi. Tapi cuma mulut doang. Saya kalau mau nyanyi, WL-nya udah nyanyi, kalau saya tidak pastikan hati saya yang nyanyi, saya nggak nyanyi. Jadi biar saya kehilangan detik-detik awal, enggak apa-apa, saya diam dulu. Baru saya nyanyi. Karena ibadah percuma. Nah yang ngeri adalah kalau WL udah nyanyi, semua diam setengah jam. Hatinya buruk semua ya, nggak siap. Tapi daripada Anda cuap-cuap dan percuma, hitungan Tuhan bukan lagunya, bukan musiknya, tapi hatimu. Ibadah bisa percuma. Singer, musik. Singer itu bukan nyingeri, kan seringkali nyengiri. Nyengir aja. Nah di dalam nama Yesus saya harus bilang worship team di depan ini itu menjadi contoh pertama melayani dengan hati. Karena semua yang keluar dari hati menuju hati. Banyak pelayanan kering di depan ini. Kering. Kenapa? Karena enggak dari hati. Roh Kudus itu enggak tertarik tempat-tempat yang tidak berdasarkan hati. Enggak tertarik dia. Makanya aduh, jangan sampai ya ini terjadi. Nah, oke, Alkitab tadi bilang di awal bahwa kenapa kita suruh menjaga hati lebih dari apapun? Karena di dalam hati ada batas-batas kehidupan. Jadi kalau hatinya sempit, kehidupannya sempit. Pekerjaan sempit, blessing sempit. Ya dong, karena di dalam hati ada batas-batas kehidupan. Nah, bagaimana memperluas hati? Saya mau kasih contoh-contoh, tapi ada 3 contoh saja sebelum saya akhiri khotbah saya. Contoh-contoh meluaskan hati. Secara cepat, contoh meluaskan hati. Karena kalau hatinya segitu, hidupmu segitu. Oke? Jadi kalau hatimu segini, ya seginilah.
berkatnya, ya seginilah kinerjanya, ya seginilah pikirannya, ya seginilah kecerdasannya. Tapi kalau hati diluaskan, sebegitu juga terjadi perluasan di semua area. Yang pertama adalah cara meluaskan hati adalah dengan melayani. Nanti Anda lihat ayatnya di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai 13. Wow, Tuhan suatu ketika memanjakan Salomo dengan bertanya, kamu minta apa? Wih, coba seandainya nanti malam Tuhan datang ke kamarmu terus bilang, minta apa? Saya bisa duga permintaanmu. Ini Salomo ini, begitu minta apa? Dia langsung gini, aku minta hati yang melayani umatmu. Dalam bahasa Indonesia disebut menghakimi umatmu. Menghakimi itu bukan negatif, konotasinya memerintah umat, melayani umat. Jadi waktu Salomo ditanya, minta apa kamu? Ampun, itu orang tuh ya, ini masih muda loh waktu itu dia. Dia pinter banget. Dia bilang, aku minta hati yang melayani. Kalau Anda lihat di ayatnya 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai 13, maka Tuhan nampaknya kaget. Tuhan mungkin mengira si Salomo minta kaya, minta tahtanya enggak berkesudahan, mungkin Salomo minta enggak bisa mati, mungkin Salomo minta menjadi sangat kaya. Tapi yang mengejutkan, Salomo malah minta hati. Ayat 10 berkata, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Waduh, dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena dia minta hati yang melayani. Maka Alkitab bilang, apa yang tidak diminta diberikan. Tuhan bilang, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak minta panjang umur, tidak minta kaya, tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Wah, ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Walah, yang tidak diminta malah dikasih. Shh, saya kasih tahu, jangan bilang-bilang Tuhan ya. Nanti kalau Tuhan tanya Anda mau minta apa, Anda tahu sekarang, minta apa? Jangan bilang-bilang. Minta hati yang melayani. Waktu kau punya hati yang melayani, wow, semua yang tidak kau minta dikasih untukmu. Kita kadang-kadang kan, Tuhan, aku mulai permintaanku. Yang pertama, aku minta kemuliaan. Yang kedua, aku minta kekayaan. Yang ketiga, nasib baik. Yang keempat, anak-anak tumbuh kembang. Yang kelima, pekerjaan berhasil. Kita tuh terlalu banyak permintaan. Kalau Salomo ngerti, dia minta satu dapat semuanya. Jadi Salomo minta pas. Minta hati yang melayani, satu paket. Semuanya yang enggak semua yang Salomo enggak minta malah dikasih. Wow, jadi Tuhan tuh paling seneng kalau ada orang minta hati. Sejak saya tahu ini, saya enggak minta apa-apa. Tuhan minta sugih. Enggak. Tuhan minta istri. Ya enggak mungkin udah punya. Tapi saya enggak tertarik minta yang lain. Karena bagi saya minta hati yang melayani itu penting banget. Anda kalau melayani orang, itu membuat hatimu megar, regang, rentang. Misalnya Anda mengambilkan saya minum misalnya. Kan enggak ada yang ngambil saya minum. Misalnya. Nah, coba lihat saya, kalau Anda mengambilkan minum saya gitu kan, waktu Anda mengambilin minum, Anda meluaskan hatimu. Nah, orang yang menuju kepada orang lain, itu mengembangkan hatinya. Orang yang hatinya luas, siap menampung semua yang Allah maksudkan harus terjadi dalam dirimu. Makanya orang yang melayani, itu hatinya luas tuh. Bagaimana stretch? Meregangkan hati, merentangkan hati. Caranya melayani. Orang yang egois dan individualistis, orang seperti itu hatinya sempit. Tapi orang yang dikit-dikit dibilang, mau enggak pulangnya sama saya antar kok. Kowing, saya ambilin minum ya. Kowing kan haus kan waktu khotbah, misalnya. Ini misalnya.
ada enggak yang bisa saya lakukan untukmu? Semua yang Anda lakukan untuk orang lain, Anda sedang melayani, maka saat itu juga hatimu diregangkan. Sudah nggak apa-apa, tadi cuman guyon loh, jangan kok sibuk mikir minum. Gereja ini memang nggak punya air minum kayaknya. Mau minum aja rapat di depan sih. Aduh, kasihan sekali. Anda hatinya sempit, kelihatan minum aja nggak punya, hatinya sempit sekali. Yang kedua adalah sikap murah hati atau memberi. Ini aneh juga. Ini ayatnya di Ulangan 15. Coba, nggak usah dibuka, percaya ada. Di Ulangan 15 dikatakan begini, kalau engkau lihat saudaramu yang miskin, dengar, kalau kau lihat saudaramu yang miskin, maka jangan genggam tanganmu. Erat-erat, jangan. Tapi kalau lihat orang miskin, saudaramu yang miskin, buka tanganmu lebar-lebar. Wow. Saya akhirnya mengerti bahwa dia adalah hatinya lebar. Thank you. Nah, aneh ya, memberi itu dikatakan di ayat itu, Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan dalam saudaramu. Jadi orang itu kalau lihat orang miskin, tapi tangannya itu tidak terbuka, tidak memberi maksudnya, maka hatinya itu tegar. Oh, saya baru tahu, buka tangan itu sama dengan buka hati. Makanya orang yang memberi, kalau lihat ada orang miskin, itu katanya membuka tangan itu membuka hati. Orang pelit, sial. Kenapa? Karena Alkitab bilang di ayat 8, kalau engkau lihat saudaramu yang miskin, buka tanganmu lebar-lebar. Oh gitu ya. Ayat 10, oleh karena hal itu kau kalau lihat orang miskin tanganmu buka lebar-lebar, maka Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Tuhan seneng kan? Hati yang, lihat tadi ayat 8, hati yang tidak tegar. Jadi kalau lihat orang nggak punya, itu hatinya, tangannya memberi, hatinya dianggap tidak tegar. Tapi begitu lihat orang miskin tanganmu digenggam, itu tegar hati. Jadi memberi itu urusan hati, jelas itu. Dengar, memberi itu urusan peregangan hati. Katakan, peregangan hati, katakan. Memberi itu merentangkan hati, katakan. Melayani itu merentangkan hati, katakan. Iya. Jadi, orang-orang yang hatinya baik, itu tanda pertama. Pasti punya hati yang melayani, direntangkan hatinya. Maka hatinya nggak sempit lagi. Yang kedua adalah memberi. Memberi itu merentangkan hati. Itu hebat. Yang terakhir, coba Anda lihat di dalam Yesaya 57. Aduh, saya banyak potong ayat-ayat dan poin-poin, tapi saya ingin mengakhiri dengan ayat ini. Yesaya 57 ayat 15. Boleh kita lihat Yesaya 57 ayat 15. Oh enggak, orang yang hatinya tadinya sempit itu diregangkan dengan memberi, diregangkan dengan melayani. Tapi yang ketiga, Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha, maha tinggi, dan yang maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus. Walah, Tuhan itu besar, maha. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu besar, tinggi, mulia, kudus, di atas banget. Tapi Alkitab bilang, luar biasa, dia juga bersama-sama orang yang rendah hati, remuk. Makanya Tuhan yang besar
Itu kalau tinggal di hatimu yang kecil, sempit itu, kau diregangkan hatimu. Orang yang banyak mengalami Tuhan dalam hatinya, itu mengalami perentangan hati. Coba siapa yang kurus? Mana yang paling kurus di sini? Yang merasa paling kurus sekebaktian ini? Caranya tahu gimana jadi gendut? Maju ke depan sini. Saya yang gendut, saya akan masuk di tubuhmu. Nanti Anda jadi besar karena Anda yang kecil kemasukan yang besar ini. Tuhan yang besar itu kalau tinggal di hati yang kecil, hatimu itu direntangkan. Itu dia kenapa hadirat Allah yang dialami di hati. Terutama para penyembah-penyembah aneh. Anda punya hati dan kapasitas yang selalu direntangkan untuk apapun. Tahun ini Tuhan mau ngurus hati Anda. Saya tahu banget jemaat ini harus dibangun di atas dasar fundamental. Khotbah saya sederhana sekali. Sepertinya baru baca-baca ayat aja. Khotbah ini penting tahu enggak? Karena kok kehilangan ini. Kok enggak kemana-mana dalam kehidupan, my friend. Iya. Sampai jagalah hatimu. Lebih dari apapun juga, karena di dalam hatimu ada batas-batas hidupmu. Kalau nanti saya turun mimbar, saya ketemu Anda cerita sama saya, Kowing, batas keuanganku sempit, aku merasa batas pekerjaanku sempit, hubunganku terbatas. Tahu nggak Kowing, sejak aku lahir temanku cuma 2. Loh, ini terbatas banget nih, pertemanan terbatas, berkat terbatas, ngomong terbatas loh. Anda ngomong satu kata aja keringetan. Oh, terbatas dalam kata-kata, terbatas dalam pemikiran. Orang-orang yang serba terbatas, tahu enggak? Karena hatinya memang terbatas. Pesan siang ini, luaskan hatimu. Anda tahu, punyailah hati yang melayani, punyailah hati yang berbagi, dan punyailah Allah di dalam hati. Saya mau tutup sebelum saya doa dengan cerita ini. Ada seorang komunis hebat, namanya Anthony Collins. Si Anthony Collins ini, dia anak muda, masih sangat muda, dia nulis buku namanya Discourse of Rethinking. Bukunya ini telah mengilhami anak-anak muda lain untuk benci Tuhan. Ini orang komunis ini, dia sangat anti Tuhan. Hatinya begitu sempit, omongannya jahat, tulisannya itu memprovokasi sehingga perkembangan komunis juga karena anak muda ini. Dia tinggal di dekat lapangan merah Moskow. Nah, Anthony Collins seorang penulis buku yang pinter banget, dia suka ngejek orang Kristen. Nah, di dekat lapangan merah itu ada gereja kuno, tetapi ada satu gereja di sana di Rusia, ada satu gereja di mana di dalamnya ada seorang kakek-kakek yang sangat diandalkan Tuhan untuk menciptakan kebangunan rohani di Rusia. Orang ini udah tua banget. Tapi dia orang salah satu yang saleh dan mengalami kehadiran Allah sepanjang hidupnya. Dia di tengah-tengah, tinggal di tengah-tengah orang komunis, tapi dia sangat cinta Tuhan. Nah, suatu ketika di hari Minggu seperti ini, tiba-tiba si Anthony Collins ini keluar rumah, ketemu si kakek ini bawa Alkitab mau ke gereja. Tahu nggak Anthony Collins ini sengaja mau cobai kakek ini. Dia cegat kakek ini, terus dia bilang begini, kakek mau ke gereja nampaknya. Itu Alkitab bukan? Iya anak muda. Kalau kakek bisa jawab pertanyaan saya, maka saya akan ikut ke gereja. Ya, jawab saya. Silakan anak muda. Menurut Anda, Tuhan itu besar? Apa Tuhan itu kecil? Itu pertanyaan menjebak sebenarnya. Tuhan itu besar banget, apa Tuhan itu kecil banget menurutmu kakek? Gitu. Roh Kudus kasih ilham. Itu urapan dan lawatan itu datang. Di traktat itu diceritakan, si kakek itu kemudian menjawab begini, anak muda, Tuhan itu besar, sampai-sampai langit tidak bisa memuat Tuhan. Saking gedenya, langit gak bisa memuat Tuhan. Tetapi Tuhan juga kecil, sampai bisa masuk hatimu. Tiba-tiba anak muda ini kena pengaruh kata-kata itu, seperti Roh Kudus itu lewat kata-kata itu masuk ke hati anak muda ini. Anak muda ini jatuh di tanah, nangis, menerima Yesus Tuhan, dikhotbahi di situ. Dan benar hari itu datang gereja.
Dia sangkali semua tulisannya dan dia bilang Tuhan itu hidup dan ada di hati saya. Mari kita bangkit berdiri.